Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Makhlina Kemhu. Saat ini saya mengajar di SMP Swasta Islam Terpadu Aduro, Medan, Sumatera Utara. SMP Swasta Islam Terpadu Aduro merupakan salah satu sekolah swasta yang berada di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang memiliki 15 rombongan belajar dengan jumlah peserta didik sebanyak 435 orang. Sudah 3 tahun SMP Swasta Islam Terpadu Aduro mulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka sejak tahun ajaran 2022-2023. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, salah satu pendekatan pembelajaran yang bisa diterapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya mengambil tema tentang pembelajaran berdiferensiasi. Karena pembelajaran berdiferensiasi ini sangat penting dilaksanakan mengingat kondisi peserta didik yang beragam. Sehingga pembelajaran ini dapat membantu guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran yang bermakna sesuai dengan kebutuhan para peserta didik di setiap kelas. Pembelajaran berdiferensiasi juga dianggap mampu meningkatkan minat belajar peserta didik karena pembelajaran ini disesuaikan dengan kesiapan awal peserta didik dan motivasi peserta didik di dalam pembelajaran. Saya sudah melakukan implementasi pembelajaran berdiferensiasi pada bidang studi bahasa Arab dengan menggunakan metode hiwar atau percakapan. Ada beberapa tahapan yang saya lalui dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Tahapan pertama kita kenal dengan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik merupakan penilaian atau asesmen kurikulum Merdeka yang dilakukan secara spesifik dengan tujuan untuk mengidentifikasi atau mengetahui karakteristik, kondisi kompetensi, kekuatan, kelemahan, model belajar peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi kondisi peserta didik. Pada tahapan diagnostik ini dilalui melalui 2 asesmen, yakni asesmen kognitif dan asesmen non-kognitif. Pada asesmen kognitif, saya menggunakan Google Form untuk mengetahui kemampuan dasar para peserta didik dalam pembelajaran bahasa Arab. Sedangkan asesmen kognitif yang bertujuan mengetahui kondisi psikologi dan sosial emosi peserta didik, gaya belajar, aktivitas peserta didik selama belajar di rumah, serta kondisi keluarga peserta didik. Hal ini saya lakukan melalui pendekatan kepada para peserta didik. Tahapan berikutnya pada implementasi pembelajaran berdiferensiasi yaitu tahapan pengelompokan peserta didik dan konten. Tahapan ini merupakan tahapan dari tindak lanjut hasil asesmen kognitif dan non-kognitif. Tahapan ini dilakukan dengan model pengelompokan peserta didik dan mengelompokkan konten. Pengelompokan peserta didik saya telah melakukannya berdasarkan hasil asesmen kognitif yang didapat sehingga jumlah peserta didik dalam satu kelompok belajar dibagi secara proporsional. Tahapan berikutnya pada implementasi pembelajaran berdiferensiasi yaitu tahapan pengelompokan peserta didik dan konten. Tahapan ini merupakan tahapan dari tindak lanjut hasil asesmen kognitif dan non-kognitif. Tahapan ini dilakukan dengan model pengelompokan peserta didik dan mengelompokkan konten. Pengelompokan peserta didik saya telah melakukannya berdasarkan hasil asesmen kognitif yang didapat sehingga jumlah peserta didik dalam satu kelompok belajar dibagi secara proporsional. Sedangkan pada model pengelompokan konten, sebagaimana kita ketahui, diferensiasi konten berfokus pada bagaimana materi pembelajaran disajikan kepada peserta didik dalam diferensiasi konten. Guru merubah materi pelajaran agar sesuai dengan tingkat pemahaman, minat, dan gaya belajar peserta didik. Pada kesempatan ini, saya menyediakan video, grafik, atau multimedia untuk mendukung pemahaman para peserta didik. Tahapan ketiga yaitu tahapan pelaksanaan proses belajar. Pada diferensiasi proses berkaitan dengan bagaimana cara guru membelajarkan dan membimbing peserta didik. Dalam diferensiasi proses, guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang beragam agar sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan belajar peserta didik.
Tujuan utamanya adalah memfasilitasi setiap peserta didik untuk dapat melakukan aktivitas belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar, sehingga proses tersebut dapat membangun pemahaman yang mendalam terhadap materi yang akan saya ajarkan. Biasanya saya mengadakan diskusi kelompok kecil untuk mendukung kolaborasi, kemudian menyelenggarakan pembelajaran berbasis proyek untuk memfasilitasi pemahaman konsep. Pada tahapan pelaksanaan proses belajar merupakan tahapan paling penting di mana guru melaksanakan implementasi pembelajaran berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan. Dalam tahapan pelaksanaan dibagi menjadi 3 tahap, yakni pendahuluan, inti, dan penutup. Pada tahap pendahuluan, biasanya saya mengkondisikan peserta didik agar siap melakukan KBM. Hal ini biasa saya lakukan dengan melakukan ice breaking, persepsi, dan tujuan pembelajaran. Sebagai seorang guru yang memahami kebutuhan peserta didik saya menggunakan modul ajar berdiferensiasi agar tujuan pembelajaran pada pelajaran bahasa Arab dengan materi hiwar dapat tercapai. Setelah pengelompokan peserta didik saya dapatkan, untuk peserta didik dengan tipe belajar visual, tujuan pembelajarannya adalah membuat hiwar dalam video plotagon. Kemudian, untuk peserta didik dengan tipe belajar auditory, setelah mereka mendengarkan penjelasan, diharapkan tujuan pembelajaran mereka dapat membuat hiwar dengan kreativitas para peserta didik masing-masing. Kemudian, untuk peserta didik dengan tipe belajar kinestetik, mereka membuat hiwar di luar ruangan dengan kreativitas mereka sendiri. Kemudian pada tahapan inti, guru melaksanakan proses pembelajaran dengan membagi kelompok belajar sesuai dengan rancangan kelompok yang telah ditentukan. Guru membagi lembar kerja dan menjelaskan prosedur dan tahapan pengerjaan LKPD. Guru mendampingi para peserta didik dan setiap kelompok mengerjakan LKPD-nya yang berbeda-beda karena berdiferensiasi konten. Kemudian setiap kelompok menciptakan rancangan produk, setelah itu mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka masing-masing. Pada diferensiasi produk merupakan variasi hasil tugas pembelajaran dan penilaian produk atau hasil belajar peserta didik. Tugas dan penilaian untuk masing-masing peserta didik dibuat beragam namun masih tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang sama. Diferensiasi produk mencakup bagaimana peserta didik menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi yang telah diajarkan sesuai dengan minat dan pemahaman mereka masing-masing. Dalam diferensiasi produk, guru memberikan pilihan kepada peserta didik untuk mengekspresikan pemahaman mereka melalui produk atau karya mereka masing-masing. Pada kesempatan ini, saya memungkinkan peserta didik untuk membuat produk kreatif yang mencerminkan pemahaman mereka. Kemudian, memberikan proyek kolaboratif yang melibatkan peserta didik dalam menghasilkan produk bersama. Di akhir pembelajaran, guru dan peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran serta melakukan refleksi pembelajaran. Apa-apa saja yang kurang dan belum kami lakukan pada saat penyampaian materi. Guru terus memotivasi para peserta didik agar tetap semangat dalam belajar bahasa Arab dan aktif dalam pembelajaran. Agar prinsip dasar pembelajaran berdiferensiasi dapat tercapai, biasanya saya melakukan 4 hal. Yang pertama, fokus pada materi esensial yang pokok dan sederhana. Kedua, memaksimalkan asesmen formatif untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran yang saya lakukan untuk melatih nalar kritis dan kreativitas peserta didik. Dan yang keempat, harus ada keseimbangan antara tugas yang bisa dipilih peserta didik dengan tugas yang dipilih oleh guru. Pembelajaran berdiferensiasi menerapkan pembelajaran yang berfokus pada siswa, yang mengajarkan kita tentang kesetaraan dalam pembelajaran. Sehingga saya sangat sepakat
pembelajaran berdiferensiasi diterapkan dan diimplementasikan untuk peserta didik saat ini, sehingga keberprestasian siswa dapat kita ciptakan bersama. Seperti itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, belajar bahasa Arab bersama Ustazah Ari sangat menarik dan menyenangkan dengan menggunakan implementasi pembelajaran berdiferensiasi karena sesuai dengan kebutuhan belajar kami. Demikianlah implementasi pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran bahasa Arab, materi hiwar atau percakapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.